Jika kamu mendengar suara gesekan arit di tengah tebalnya kabut Gunung Bolo, pejamkan matamu dan berdoalah agar bau anyir darah yang mendekat itu segera berlalu. Gunung Bolo bukanlah sekedar tumpukan batu dan tanah yang menjulang ke angkasa. Di balik keindahan sabananya, tersimpan sebuah rahasia kelam yang dijaga rapat-rapat oleh masyarakat lereng gunung. Sebuah teror tak kasat mata yang telah menelan banyak korban tanpa pernah ditemukan jejaknya. Mereka menyebutnya sebagai wilayah kekuasaan sang kakek penyabit. Warga lokal memiliki satu pantangan mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang berani menjejakkan kaki di tanah sakal tersebut. Pantangan itu sederhana, namun fatal jika diabaikan. Jika di tengah pendakian, terutama saat kabut tebal turun perlahan menyelimuti pandangan, kamu berpapasan dengan sosok kakek bungkuk yang menggendong keranjang bambu. Jangan pernah sekalipun menatap isi keranjang tersebut. Tundukkan kepalamu, pelankan langkahmu, dan biarkan ia berlalu. Karena rasa penasaran di Gunung Bolo adalah tiket menuju kehancuran abadi. Sosok itu selalu muncul tanpa peringatan. Langkahnya nyaris tak bersuara, mengambang di atas tanah berlumpur dan dedaunan busuk. Sang kakek bungkuk mengenakan pakaian petani lusuh yang usang dimakan zaman, dengan caping bambu yang menutupi wajahnya. Ia selalu terlihat menggendong tenggok, sebuah keranjang anyaman bambu besar yang tampak berat membebani punggungnya yang melengkung. Di tangan kanannya yang kurus pucat tergenggam sebuah sabit tua yang karatan. Namun, jangan tertipu oleh penampilannya yang rapuh. Kakek ini bukanlah manusia, melainkan manifestasi dari kutukan yang bersemayam di gunung ini sejak puluhan tahun silam. Kehadirannya selalu didahului oleh suara yang menyayat keheningan hutan. Srek, srek, srek. Suara gesekan logam sabit yang memotong sesuatu di antara semak belukar. Bunyi itu beresonansi di tengah kabut, menciptakan ilusi akustik yang membuatmu bingung dari mana arah datangnya. Suara itu terdengar seperti seorang petani tua yang sedang menyabit rumput liar. Logikamu akan berkata bahwa itu hanyalah warga lokal yang sedang mencari pakan ternak. Namun, di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, di zona kematian yang beku dan tak bernyawa, rumput jenis apa yang sedang ia panen di tengah gulita kegelapan malam? Banyak pendaki yang hilang tanpa jejak di Gunung Bolo. Tim SAR telah menyisir setiap jurang, setiap ceruk, dan setiap aliran sungai, namun hasilnya selalu nihil. Warga desa tahu kemana para pendaki itu pergi, namun mereka memilih bungkam. Salah satu korban adalah seorang pendaki muda beberapa tahun silam yang terpisah dari rombongannya saat badai kabut menyerang. Tersesat, kedinginan, dan dihantui keputusasaan, pendaki tersebut mendengar suara gesekan sabit sang kakek. Mengira ia menemukan warga lokal yang bisa menuntunnya pulang, ia pun melangkah mendekati sumber suara tersebut, tanpa menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju mulut harimau. Pendaki muda itu terus berjalan menembus dinding kabut yang dinginnya menusuk tulang. Suara sabit itu semakin jelas. Srek, srek. Hatinya sedikit lega mengira ia menemukan manusia sungguhan. Dari kejauhan, sorot redup senternya menangkap siluet punggung yang melengkung. Sosok sang kakek bungkuk dengan tenggok di punggungnya.
Sang pendaki mencoba memanggil. Suaranya parau memecah kesunyian hutan. Namun kakek itu sama sekali tidak menoleh atau merespons. Ia terus berjalan perlahan di atas tanah basah sambil terus mengayunkan sabitnya ke arah semak-semak gelap. Ada dorongan aneh bercampur putus asa yang memaksa pendaki itu untuk terus mengikuti sang kakek dari belakang. Saat jarak mereka semakin dekat, pendaki itu mulai menyadari ada sesuatu yang sangat janggal dan salah. Bukannya aroma segar getah rumput atau daun pinus yang terpotong. Udara malam itu justru mendadak dipenuhi oleh bau yang sangat memualkan indera penciuman. Bau karat yang pekat, bau daging busuk dan amis darah yang menguar begitu kuat setiap kali sang kakek mengayunkan sabitnya. Srek, srek. Tanah yang diinjak oleh pendaki itu terasa lebih licin dan lengket dari biasanya. Ia menyorotkan senternya ke bawah dan menyadari bahwa genangan di tanah bukanlah embun atau air hujan, melainkan cairan kental berwarna merah gelap yang merembes deras dari semak-semak di depannya. Tepat pada saat itu, suara gesekan sabit tiba-tiba berhenti secara mendadak. Keheningan yang terjadi setelahnya terasa jauh lebih menakutkan daripada suara apapun di dunia ini. Sosok kakek bungkuk itu berdiri kaku layaknya mayat, membelakangi sang pendaki. Udara di sekitarnya seolah membeku secara instan, menyedot seluruh kehangatan dari tubuh pemuda yang kini gemetar hebat. Insting bertahan hidup sang pendaki menjerit keras di dalam kepalanya, menyuruhnya untuk segera berbalik dan berlari sekencang-kencangnya ke arah ia datang. Namun, tubuhnya kaku layaknya patung es. Matanya tanpa sadar tertuju pada keranjang anyaman bambu besar yang bertengger di punggung sang kakek. Disinilah letak ujian terbesarnya. Kutukan Gunung Bolo tidak bekerja dengan cara mengejar korbannya secara brutal layaknya monster liar. Kutukan itu justru memanipulasi kelemahan terbesar umat manusia, yaitu rasa penasaran. Ada semacam bisikan gaib yang menggema di dalam kepala sang pendaki, membujuknya, merayunya dengan nada lembut yang mematikan untuk mengarahkan cahaya senter ke dalam keranjang itu. Ia sangat ingin tahu benda apa yang sebenarnya dibawa oleh kakek mengerikan ini di tengah malam buta. Jika memang bukan rumput, lalu apa yang membuatnya begitu berat hingga punggungnya nyaris patah melengkung? Perlahan, dengan tangan yang bergetar tak terkendali, pendaki itu menaikkan arah senternya. Cahaya senter akhirnya menembus pekatnya kegelapan dan menerangi isi dari tenggok bambu tersebut. Seketika itu juga, waktu seakan berhenti berdetak. Jantung sang pendaki serasa diremas paksa oleh tangan es yang tak kasat mata dari balik dadanya. Apa yang ia lihat berjejal di dalam sana bukanlah tumpukan rumput ilalang atau kayu bakar. Di dalam keranjang raksasa itu, menumpuk gumpalan-gumpalan rambut manusia yang kusut masai, berbagai macam jenis rambut rontok, panjang dan pendek yang semuanya basah, lengket, dan dibanjiri oleh darah segar yang masih terus mengalir menetes melalui celah-celah anyaman bambu. Itu adalah mahkota kesedihan dari jiwa-jiwa yang tak pernah kembali pulang. Tenggorokan sang pendaki tercekat kuat. Ia ingin sekali berteriak minta tolong, namun suaranya raib ditelan teror murni yang melumpuhkan akal sehatnya. Di antara tumpukan rambut berdarah yang membusuk itu, ia melihat potongan kain dari jaket gunung berwarna terang, sebuah syal rajut yang sangat familiar dari berita orang hilang 10 tahun lalu, dan pelat nama karatan yang telah menghitam oleh kerak darah kering. Kebenaran yang kejam akhirnya menghantam kesadarannya.
Kakek bungkuk ini tidak pernah menyabit rumput liar di atas sana. Sabit karatannya digunakan untuk memanen sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia memanen kulit kepala para pendaki malang dan menyisakan rambutnya sebagai piala kematian. Menyadari bahwa rahasia besarnya telah terbongkar, sang kakek bungkuk yang sedari tadi berdiri mematung, kini perlahan mulai bergerak. Sangat perlahan, ia memutar kepalanya ke arah belakang. Lehernya berderak keras, memecahkan kesunyian dengan bunyi tulang patah yang amat memuakkan. Dari balik caping bambunya yang robek, menataplah sepasang mata bulat yang sepenuhnya putih tanpa pupil. Mata yang kosong namun memancarkan kejahatan dan kebencian murni dari alam baka. Bibirnya yang kering, mengelupas dan berdarah menyeringai sangat lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam yang hancur membusuk. Kakek iblis itu tahu ia baru saja mendapatkan mangsa barunya malam ini. Kakek itu membalikkan badannya sepenuhnya secara tiba-tiba. Bau busuk bangkai mayat kini menyeruak menyengat hidung begitu kuat, hingga sang pendaki jatuh berlutut tersungkur. Kedua kakinya tak mampu lagi menopang berat tubuhnya sendiri. Dengan satu gerakan kilat yang sangat cepat dan tidak wajar untuk ukuran pria setua bangka itu, sang kakek mengangkat sabit karatannya tinggi-tinggi membelah udara malam. Sabit kutukan yang telah memanen ratusan nyawa malang di dalam kesunyian kabut Gunung Bolo. Sang pendaki tak punya pilihan selain menutup erat kedua matanya, pasrah menunggu rasa sakit menyayat lehernya, sembari menyadari bahwa mulai besok, helaian rambutnya sendirilah yang akan memenuhi keranjang bambu tersebut. Tidak ada secuil pun suara ceritan kesakitan yang dibiarkan lolos malam itu. Gunung Bolo menelan habis seratapan parau sang pendaki, sama bersihnya seperti ia menelan tubuhnya ke dalam liang perut bumi kegelapan. Keesokan harinya, ketika badai kabut tebal mulai mereda dan matahari mencoba menembus dedaunan pinus, tim penyelamat yang ditugaskan mencari pemuda tersebut tidak menemukan apa-apa. Tidak ada jejak kaki perjuangan, tidak ada satupun batang tubuh yang tertinggal, hanya keheningan alam yang amat membekukan jiwa. Sang pemuda berjaket merah itu telah resmi bergabung melengkapi daftar panjang nama-nama korban mitos kakek bungkuk penyabit. Menjadi arwah penunggu abadi di tengah gelapnya sabana yang menyesatkan. Itulah sebabnya warga lereng gunung tidak akan pernah lelah memperingatkan siapapun tamu yang bertandang ke wilayah sakral mereka. Gunung Purba ini bukanlah sekadar arena olahraga penebus gengsi dan penaklukan, melainkan rumah berdarah bagi mereka entitas yang tak bisa mati. Jadi, ingatlah baik-baik aturan mutlak ini. Jika di masa depan kamu sedang mendaki, kelelahan, dan kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti pandanganmu, lalu dari arah kegelapan, sayup-sayup kamu mendengar suara srek, srek, srek. Jangan pernah mencari dari mana asal sumber suara itu. Tundukkan saja pandanganmu dalam-dalam, dan demi keselamatan nyawamu sendiri, jangan pernah mencoba mengintip apa yang ada di dalam keranjangnya.